Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya para sobat semuanya juga dalam keadaan bahagia. Oke sobat, sekarang saya berada di sekitar kawasan Menteng, tepatnya di Tugu Pahlawan, yaitu yang terkenal dengan sebutan Tugu Tani. Nah, ini lihat penampakan dari Tugu Tani. Patung seorang petani sedang berdiri lengkap dengan capingnya dan istrinya yang tampak memberikan makanan. Itu berada di Taman Segitiga Menteng, Jakarta Pusat. Patung ini dibuat oleh pematung kenamaan Rusia bernama Matvei Manizer dan Otto Manizer. Itu pada saat itu pemerintah Uni Soviet menghadiahkan patung tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai manifestasi dari persahabatan kedua negara. Patung dibuat di Uni Soviet dengan bahan dari perunggu yang kemudian didatangkan ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Nah, itu di tengahnya, di bukunya ada tulisan atau menempel plakat yang berbunyi, "Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar." Di antara monumen dan patung yang dibangun Presiden Soekarno, patung pahlawan atau yang lebih dikenal dengan Tugu Tani sebagai yang paling kontroversial. Patung pahlawan adalah simbol kepahlawanan. Di waktu yang sama, patung pahlawan juga memancing resistensi dari mereka yang menganggapnya sebagai simbol negatif komunis. Sedang sejarah patung Pak Tani ini, yaitu pada saat Bapak Adam Malik jadi dubes di Uni Soviet saat itu, mengisahkan bahwa gagasan itu muncul saat Bung Karno mengunjungi Uni Soviet pada tahun 1960. Bung Karno yang terpukau dengan monumen dan patung yang ada di Uni Soviet langsung meminta Pak Adam Malik untuk mencari pematung pesohor asal Rusia, yaitu Matvei Manizer. Di tangan Manizer, Bung Karno hendak menitipkan agenda pembuatan patung perjuangan pembebasan Irian Barat. Jadi dengan demikian, patung tersebut bukan hadiah atau hasil pemikiran orang Soviet, melainkan pesanan dan pemikiran Bung Karno sendiri. Bahkan diceritakan gambar dan bentuk patung merupakan inisiasi Bung Karno sendiri. Bung Karno memiliki ide saat itu untuk membuat patung seorang ibu yang rela dan bergembira melepaskan pejuang untuk merebut Irian Barat. Dalam adegan perpisahan itulah sang ibu memberi sebungkus nasi kepada pemuda pejuang yang akan berangkat ke medan juang. Namun seluruh gambaran itu masih berbentuk coretan kasar. Menurut sumber komen Wikimedia, semua itu telah diagendakan Bung Karno karena Belanda belum memiliki itikat baik dalam mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia.
selepas penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Lantaran kepincut karya Manizer, tak lama Bung Karno mengundang Manizer ke Indonesia untuk mencari inspirasi. Manizer pun datang ke Indonesia bersama anaknya yaitu Otto yang akan membantunya merealisasikan patung pahlawan. Manizer dan Otto terinspirasi cerita rakyat dari Jawa Barat, yaitu kisah mengenai seorang ibu yang mengantar anaknya pergi berjuang dan memberikan bekal berupa nasi pada anak laki-lakinya. Mereka lalu membuat patung pahlawan dalam bentuk Pak Tani dari bahan perunggu. Nah sobat, singkat ceritanya, patung ini didirikan di Taman Menteng Prapatan dan diresmikan Bung Karno pada tahun 1963. Seperti diramalkan sejak didirikan patung Pak Tani, banyak mengandung kritik, misalnya terkait potongan badan dan raut muka keduanya model patung lebih mirip orang Kaukasia ketimbang orang Indonesia. Kendati demikian, menganggap hal itu suatu kewajaran supaya terlihat lebih gagah dan bisa menginspirasi. Terlepas dari segala perdebatan, buktinya patung ini masih menghiasi kawasan Menteng hingga hari ini. Segala komentar miring terkait patung nampaknya akan terbungkam dalam sebuah plakat di dekat patung yang bertuliskan pesan dari putra sang fajar, yaitu Bung Karno. Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar. Nah sobat, Tugu Tani yang bernama resmi Patung Pahlawan merupakan simbol semangat merebut Papua Barat dari Belanda. Patung ini merupakan karya seniman terkenal Uni Soviet, Matvei Manizer. Bagi Uni Soviet atau Rusia sekarang, patung ini juga menunjukkan jejak pengaruh Moskow pada Jakarta. Patung perunggu itu menggambarkan petani bertelanjang dada yang siap berperang dengan menyandang senapan plus sang bunda yang memberinya bekal untuk berjuang. Patung pemuda yang begitu megah dan berdiri pada podium setinggi 2 meter ini tampaknya mendapatkan lebih banyak perhatian warga Jakarta karena letaknya yang berada di tengah hiruk-pikuk lalu lintas ibu kota. Kemacetan lalu lintas kota Jakarta yang memaksa para pengguna jalan untuk memperhatikannya. Tugu Tani atau patung pahlawan yang berwujud pejuang kemerdekaan Indonesia yang siap melawan penjajah Belanda untuk membebaskan negaranya bersama ibunya yang mendukung adalah bukti hubungan kuat Jakarta dengan Moskow saat itu. Monumen yang dekat dengan stasiun kereta Gambir ini mungkin adalah karya pematung terkenal Rusia, Matvei Manizer di Asia yang paling terkenal. Dan patung ini juga pernah diusulkan pada saat itu oleh Irjen Departemen Luar Negeri yaitu Bapak Sarwo Edi Wibowo pada tahun 1982, meminta Gubernur Jakarta saat itu Bapak Suemarno Sosroatmojo untuk memuseumkan patung yang jadi ikon kawasan Menteng. Menyebut patung berbentuk petani yang menyandang bedil dengan sangkur terhunus
dan pistol itu sama sekali tak mewakili petani Indonesia, karena menurut beliau, menurut Pak Edi, petani Indonesia itu orangnya ramah-ramah, jadi tidak cocok sekali dengan bentuk patung ini. Dan patung ini juga pernah didemo karena menganggap bahwa patung ini adalah patung Partai Komunis. Kawasan Tugu Patung Patani ini kalau hari Minggu pagi sangat ramai dikunjungi warga, baik untuk sekedar berolahraga atau hanya duduk-duduk sambil menikmati suasana pagi kota Jakarta. Baik, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada sobat semuanya yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Kita jumpa lagi di video berikutnya, tentunya dengan yang lebih menarik dari yang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.